Ah, cucu kita satu ini rusak benda keramat dia punya kakeknya. Dulu nih sempat menggilai chess, catur. Ah, nama-nama pun kita sempat ingat dulu. Raja ini udah hilang lah dibuat cucu nih. King, Queen. Kalau bahasa Malaysia atau Indonesianya Mesa ataupun Menteri. Nih, Mesa. Ini tadi Raja kan. Ini Bishop. Bishop. Kuncur. Kuncur ataupun Bishop. Kalau Inggrisnya. Kuda. Knight. Ini Knight nih. Kalau bahasa Inggrisnya. Rock ataupun kastel ataupun benteng. Rock. Pound. Nah, ini catur nih sudah mendarah daging sama saya. Nah, sudah cukup mendarah daging. Lama kita tekuni, kita pelajari sampai mendalam dulu. Pernah hobi. 15 tahun kita mempelajari catur nih. Waktu sebelum hobi-hobi yang lain lah. Tapi saya sudah bawa penumpang TKI. Di dalam jalan tuh aku kadang-kadang bawa buku catur kemana-mana. Masa itu belum ada Android lagi. Belum ada medsos, sudah ada tapi belum lah semarak seperti sekarang nih. Nah, buku-buku catur, buku lama, masih tersimpan lah di sini. Lama sebelum ada lagi ini, catur. Tuh. Apa dia punya judul tuh? Serangan dua arah indah terarah. Catur ini buku lama semua nih. Waktu kita masih gila dengan chess nih. Nih, catur. Wah. Si jenius legendaris Bobby Fischer. Nah, Bobby Fischer inilah satu-satunya orang Amerika, juara dunia yang datang dari Amerika. Waktu itu dia sempat bertanding dengan Rusia. Michael Boris Pesky. Serangan dua arah. Ada serangan dua arah nih. Kritis menjadi remis. Nah, tapi walaupun ini habis begitu saja, jiwa dari orang mempelajari chess atau catur nih, itu terbawa ke dalam jiwa kita. Jadi seperti kritis menjadi remis, pemikiran kritis kita itu akan membawa keuntungan. Aturannya dia kan kritis. Kritis itu kan sifatnya ya seperti genting atau yang sifatnya darurat. Tapi bisa dirubah menjadi keuntungan. Atau minimal draw, remis, kita tidak rugi, atau kita selamat dari bahaya atau apa, seperti itu. Jadi dulu saya mempelajari itu, macam mana langkah-langkah, macam mana ini itu. Sampailah saya dulu jadi atlet catur juga dulu di Pekanbaru tuh. Masuk Percasi, Persatuan Catur seluruh Indonesia. Sempat mendalam tuh dulu belajar catur nih. Kenal dengan juara-juara catur dari Steinitz, ya kan? Masih masa tahun 18-an itu. Murphy, Alexander Alekhine, Michael Botwinick, Jos Raul Capablanca itu dari Havana, Kuba. Sampai Tigran Petrosyan, juara dunia dari Armenia waktu itu ya kan. Masuk lagi Michael Botwinick dari Rusia. Ada lagi belum Garry Kasparov lagi, masih banyak Smilov. Masuklah era Boris Pesky bertarung dengan juara Amerika itu, Bobby Fischer. Dan Bobby Fischer ini orangnya memang agak eksentrik sedikit. Dia tak nak bertarung dengan Anatoly Karpov, juara muda datang dari Rusia waktu itu. Waktu itu masih Uni Soviet. Nah, jadi siapa ini Bobby Fischer ini mengundurkan diri. Nah, kemudian digantikan Anatoly Karpov. Anatoly Karpov berlawan lagi dengan senegaranya Garry Kasparov, yang waktu itu Garry Kasparov masih sangat muda, baru umur 20-21 tahun waktu itu. Mereka mengadakan pertandingan di Manila, masih Presiden Ferdinand Marcos lagi waktu itu presidennya, penyelenggaranya.
Nah, tanding di Manila. Waktu itu telah terjadi pertarungan yang paling rumit, paling menyiksa, paling panjang, memerlukan stamina yang khusus. Jadi makanya kedua catur ini disebut pecatur yang terpaling komplit, paling kuat, paling hebat dari ketahanan tubuh, dari ketahanan minda, dari kejeniusan. Nah, ini udah termasuk udah seperti mereka ini udah dapat apalah brand pecatur komplit terkuat di dunia, Anatoly Karpov dan Garry Kasparov. Padahal waktu itu Garry Kasparov ini udah tak tahan dibantai sama siapa ini, Anatoly Karpov. Jadi pertandingan waktu itu siapa duluan merebut angka 6? Siapa duluan menang 6? Angka 6 dialah juara dunia. Sementara remis ataupun draw itu dihitung angka setengah. Angka setengah. Nah, jadi seumpama main draw dihitung setengah. Ya, setengah-setengah waktu itu. Kalau tak salahku ya begitu ya. Oh, tidak, waktu itu remis masih tidak dihitung. Pada peraturan dulu itu remis ataupun draw itu tidak dihitung. Nah, jadi Garry Kasparov ini udah tertinggal. Skor itu udah 5-1. Anatoly Karpov juara bertahan itu sudah mengumpulkan nilai 5 kemenangan. Sementara Garry Kasparov si penantang muda ini baru punya kemenangan 1. Anatoly Karpov ini nak ngejar 1 angka lagi kemenangan. Lepas itu dialah jadi juara dunia. Jadi kalah-kalah terus siapa ini? Garry Kasparov kalah-kalah terus. Dia pertahankan pertandingan itu sampai 3 bulan, sampai melelahkan. Bukan pemain aja yang lelah, penonton pun lelah. Pertandingan di Manila dulu itu. Masih tahun-tahun sekitar 85-an kalau tak salah aku. 80-an lah pokoknya. Lepas itu siapa ini? Garry Kasparov ini punya ide cemerlang karena dia ini kalah-kalah aja. Dia mainkan, dia tidak mencari lagi kemenangan. Tapi dia pertahankan draw, remis. Rupanya dia mainkan sistem seperti Iran, perang Iran sekarang nih. Dia punya ide. Iran sekarang ini dia nak perang panjang. Dia bukan nak cari menang, tapi membuat lawan lelah. Nah, sekarang nih lelah. Amerika ini udah mulai letih. Mulai letih nih Amerika nih. Macam itulah mulai dia pertahankan. Jadi di dalam itu Anatoly Karpov nih juara bertahan pun mulai letih waktu itu. Udah mulai letih kan. Dia pertahankan begitu main, dia buat draw. Dia buat draw. Dia tak nak cari menang, dia buat draw aja. Sebab Anatoly Karpov lawannya cuma mencari angka 1 saja lagi. Sementara Garry Kasparov baru 1 nak mencari 5. Kan jauh kemungkinannya. Main lagi dia buat draw. Besok tanding lagi dia buat draw. Sampai karena draw-draw terus, Anatoly Karpov ini langsung sampai depresi mental, sampai keletihan, sampai dia masuk ke perawatan penelitian tentang otak. Anatoly Karpov ini udah letih, nak cari angka 1 lagi udah tuh juara lah. Tapi Garry Kasparov tak bagi can. Dia buat draw terus. Jadi di dalam draw itu terus Anatoly Karpov letih, mulailah naik menang 1. Siapa nih? Garry Kasparov menang, naik angkanya 2. Sementara angka 5 masih tetap monoton. Besok lagi main draw, lepas itu menang lagi 1, dapat. Jadi menanjaklah siapa nih? Kemenangannya sudah mulai 3. Kemenangan Garry Kasparov udah mulai 3 itu karena pertandingannya ini sangat meletihkan, sangat menyiksa bagi pemain. Langsunglah waktu itu badan ketua federasi fight badan catur dunia. Waktu itu badan catur dunia kalau saya tak salah itu Max Euwe, mantan juara dunia dari Nederland. Ya mungkin kalau tak salah silap saya. Kalau tak salah silap lah ya. Jadi iya Max Euwe mungkin. Jadi karena pertandingan ini sudah meletih, itu maka dibuatlah satu musyawarah baru bahwasannya pertandingan ini
karena tidak ada menang kalah, dan sementara Garry Kasparov sudah menanjak angka mulai 3, kita hentikan dulu. Jadi kalau di pihak Anatoly Karpov, dia suka dia dihentikan karena dia udah dalam keadaan depresi, mental, letih. Sementara di pihak Garry Kasparov, udah walaupun dia kalah tapi udah mulai menanjak. Dia protes. Tak bisa, saya kan ini udah mulai naik, angka saya sudah mulai naik, kenapa dibentikan? Tapi karena yang punya kuasa itu kan Badan Federasi Catur Fight, jadi ini dibuat sebagai peraturan, ini melelahkan, tidak boleh. Jadi pertandingan ini kita anggap draw. Kita drawkan dulu. Nah, kita drawkan dulu. Lepas itu kita buat pertandingan ulang lagi. Rematch lah. Jadi draw waktu itu dia pertandingan ditangguhkan sementara. Kemudian dibuat tanding ulang. Dibuat tanding ulang itulah Anatoly Karpov ini tumbang. Di kemudian pertandingan berikutnya tumbang Anatoly Karpov, dibantai sama Garry Kasparov ini. Jadi saya suka dulu. Masa itu belum ada juara-juara sekarang lagi. Ya setelah Garry Kasparov itu, Kasparov punya rating pun dia tinggi sampai 2.700, terakhirnya dia tumbang, dibantai dengan rekan senegaranya Vladimir Kramnik. Nah, jadi Vladimir Kramnik ini pun tumbang, dibantai dengan Viswanathan Anand, Grandmaster dari India. Nah, sekarang ini India sudah menjadi kekuatan baru dalam pertandingan chess nih ataupun catur. India sudah mulai mengkoleksi Grandmaster dalam negaranya, itu udah 90 orang Grandmaster. Nah, itulah 90 orang Grandmaster, luar biasa. Dan muncul pula setelah Viswanathan Anand, juara dari India, sekarang sudah muncul lagi juara dunia baru, umur 19 tahun, Gukesh. Gukesh dari India juga. Tapi sekarang pun Gukesh ini menyingkirkan juara dari apa? Juara dari mana tuh? Lupa saya. Magnus Carlsen, Norwegia. Norwegia ini pun luar biasa. Magnus Carlsen ini pun dia udah jadi legenda hidup. Sebab Magnus Carlsen pun dia mengalahkan super engine chess, sama dengan seperti siapa nih, Garry Kasparov. Garry Kasparov tuh pernah mula ada muncul komputer catur, waktu itu mainlah dekat Jerman kan, main dekat Jerman waktu itu. Dia adulah muncul waktu itu pertama kali ada komputer engine catur, dia punya nama itu Deep Blue. Deep Blue ini masa itu belum ada komputer canggih macam sekarang nih, serba algoritma, AI. Masa itu mungkin masih Pentium, dia masih kecil lah, tak macam sekarang nih, Pentium sudah tinggi. Jadi bertanding, wah, ternyata kalah siapa? Mula-mula menang, Garry Kasparov menang, kalah, tumbang itu komputer waktu main dekat Jerman itu. Lepas itu perusahaan komputer nih dia buat balik komputer catur. Dia ciptakan lagi, muncullah komputer catur yang bernama Deep Fritz. Deep Fritz itulah yang menumbangkan Garry Kasparov, hanya selisih satu angka saja. Satu angka saja. Garry Kasparov pun boleh kalahkan Deep Fritz, tapi Deep Fritz pun boleh kalahkan Kasparov, dan terakhir Kasparov kalah satu angka. Nah, jadi sama dengan Magnus Carlsen yang datang dari Norwegia nih, dia pun pernah mengalahkan itu komputer catur zaman sekarang itu kan lebih canggih lagi. Nah, jadi komputer catur itu luar biasa. Dia pakai algoritma. Coba kamu lawan aplikasi catur, ambil kecil saja aplikasi catur. Kalau Deep Blue dan Deep Fritz, komputer dulu yang dilawan dengan Garry Kasparov ini, ialah dia sebuah lemari itu besar macam almari kita tuh. Tapi kalau macam sekarang nih kecil saja, boleh kita unduh aplikasinya. Tapi nak kita lawan tak boleh. Pasal kita baru memikirkan satu langkah, aplikasi catur tadi sudah memikirkan ratusan ribu langkah. Kita baru meneliti, baru kita kalkulasikan langkah-langkahnya. Baru satu itu aja. Sementara siapa ini komputer catur canggih tadi ini udah langsung ribuan langkah. Itulah bedanya otak manusia dengan komputer, atau
otak manusia dengan algoritma. Macam itulah. Kita kalah jauh, apalagi AI kan. Macam itu. Jadi kalau nak coba, itu engine catur, aplikasi catur, Komodo, seperti One Zero, atau Stockfish. Alah mak, nak menangkan satu angka aja tak bisa kita. Nak kalahkan dia. Ah, nah, jadi macam itu. Ah, jadi sekarang ini sudah ada Gukes. Gukes di Maraju, kalau tak salah dia punya nama. Nah, sekarang sudah ada lagi satu dari apa nih, orang jenius dari Kazakhstan. Dia punya nama, aduh sulit namanya pun, malam menghafal namanya ini. Japokir Sindarov. Ada dia punya nama Japokir Sindarov. Dia datang dari Kazakhstan. Masih anak muda, kalau tak salah 17-18 tahun. Tapi dia punya otak gelige sangat. Wah, luar biasa. Macam itulah, hobi saya dulu mendalam tentang catur nih. 15 tahun belajar buku catur. Ini masih tersisa bukunya. Masih ada sampai sekarang. Macam-macam lah. Saya dulu pun macam tuh, dekat Ulu Klang tuh main catur kadang. Kadang saya main dekat Kampung Baru tuh, dekat Kampung Baru kalau malam ada dia kedai kopi situ kan. Kedai kopi apa saya dah lupa tuh. Dekat Kampung Baru ada situ Karwas, dekat Karwas itu. Situlah. Setiap malam, asal main malam kadang pukul 8, 9 malam sampai subuh. Itulah dekat Kampung Baru, dekat Ulu Klang. Kadang kami pergi main dekat Serdang sana. Jadi kadang kawan di dalam catur ini lucu. Dalam catur kita ini bersaing, tapi di dalam kehidupan nyata kita berkawan. Macam itulah kalau orang udah hobi catur nih, wah luar biasa. Tapi sekarang tak pernah main lah. Sebab kita udah masuk hobi-hobi lain, ke kehidupan lain atau kesibukan lain macam itu.